Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bihamdihi bukratan wa asila. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah wa rahmatuhul muhda. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, al-imanu 'uryan wa libasuhu taqwa. Iman itu masih telanjang dan pakaiannya itu adalah takwa. Takwa dalam arti yang sesungguhnya adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, salah satu dari bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala adalah fasholli li rabbika wanhar. Fasolli, maka sholatlah kamu li rabbika, karena Tuhanmu. Dan mengatakan fasolli li rabbika, ini adalah merupakan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Tetapi tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Demikian juga tidak semua larangan itu membuahkan hukum haram. Ada perintah yang hukumnya wajib sebagaimana perintah sholat, ada perintah yang hukumnya sunnah sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Kautsar ini. Fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu, yakni melaksanakan sholat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Tetapi memang hukum asal dari perintah adalah wajib, sehingga banyak ulama yang menghukumi wajib berkurban, karena ini adalah merupakan perintah Allah yang sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi kata Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah alal kifayah, yakni sunnah yang sangat ditekankan alal kifayah. Jika satu keluarga sudah ada yang berkurban, maka seluruh anggota keluarga akan mendapatkan pahalanya. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Lantas jangan sampai Idul Adha tahun ini hanya sebatas kita takbiran, kemudian salat Idul Adha, habis itu memotong, habis itu makan-makan, sudah selesai. Harusnya ini menjadi simbol bagi diri kita. Allah telah mensyariatkan dua hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya itu adalah hari yang harus kita sambut dengan perasaan yang gembira. Tetapi dalam kegembiraan kita jangan sampai kita melalaikan kepada orang lain. Karena bagaimanapun kita sebagai makhluk Allah Ta'ala bukan satu-satunya makhluk Allah di muka bumi ini.
Ketika kita memandang hewan kurban kita, misalkan kita berkurban, maka kita harus bisa menghentikan, membunuh sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Apa itu sifat binatang? Binatang itu punya orientasi cuman makan, minum, tidur, kawin. Kegiatannya cuman seperti itu. Kalau misalkan orientasi hidup kita hanya sekedar makan, tidur, kawin, main, ini berarti apa bedanya kita dengan binatang? Maka kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan, kita hentikan. Dengan memotong hewan kurban, kita bunuh sifat hewani, sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Seperti rakus, selalu cemburu terhadap orang, selalu iri terhadap orang lain. Itu adalah merupakan sifat-sifat kebinatangan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lantas yang kedua, kita pun harus sadar bahwa berbagai macam syariat Allah yang diterapkan kepada kaum muslimin, banyak syariat Allah yang kaitannya itu adalah kaitan sosial. Sebagaimana kita misalkan melaksanakan puasa Ramadan, kemudian habis puasa Ramadan hari raya Idul Fitri, dan kita dianjurkan bahkan diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kemudian ada lagi Idul Adha, kita pun dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban dan dagingnya dibagikan kepada kaum muslimin wal muslimat, kepada fakir dan miskin. Artinya apa? Artinya Allah itu menuntut kita agar kita memiliki rasa simpati, rasa empati terhadap orang lain. Dan inilah sifat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan pujiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah memiliki sifat simpati dan empati yang sangat kuat terhadap orang-orang mukmin. Oleh karena itu, jangan sampai dalam diri kita muncul kebencian terhadap orang lain. Saya dulu diajarkan cara supaya kita memiliki rasa simpati dan empati kepada orang lain. Begitu kita keluar rumah, kita melihat ada orang lagi jemuran pakai kursi roda, dia sedang sakit, dalam hati kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Kau angkat penyakitnya. Kita melihat orang yang sedang jualan, dalam hati kita mengucapkan, ya Allah, mudah-mudahan laku jualannya. Kita melihat ada anak-anak yang berangkat sekolah, ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita melihat ada orang sedang olahraga, ya Allah, mudah-mudahan dia tetap diberikan kesehatan. Bahkan kita melihat orang naik motor dengan sangat kencang, dalam hati lalu berdoa, ya Allah, selamatkanlah dia. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa simpati dan empati kita kepada orang lain. Kita dilarang untuk menjadi orang yang cuek, dilarang untuk menjadi orang yang egois, tidak peduli terhadap orang lain. Dilarang kita ini dalam ajaran agama Islam ini. Oleh karena itu, momentum Idul Adha kali ini mudah-mudahan bisa menumbuhkan rasa simpati dan empati kita kepada orang lain, terutama kepada sesama kaum muslimin wal muslimat, dan mudah-mudahan sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita juga terpotong, terbunuh, terkikis sebab dengan terpotongnya hewan kurban kita. Dan bagi bapak-bapak yang belum diberi kecukupan untuk berkurban, jangan sampai tidak bersedekah di hari ini. Sedekah di hari ini memiliki pahala yang sangat luar biasa, walaupun hanya sesuap nasi, walaupun hanya mungkin 500 perak, walaupun hanya mungkin memotong ayam. Karena apa? Karena keistimewaan sedekah di hari ini dan 3 hari ke depan. Kalaupun kita belum diberi kemampuan untuk membeli hewan kurban,
Jangan sampai kita melewatkan untuk menyedekahkan sebagian harta kita kepada orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمعاندين والظالمين بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم أنت العالم بالحال والشكوى وأنت القادر على كشف البلوى. اللهم نجنا من هذه الفتنة الكبرى فإنك قلت وقولك الحق كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله